bisa tetap mempelajarinya. Oke. Ya, baik. Ini dia teknik kita menganalisis puisi. Jadi apa sih atau hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menganalisis puisi? Yang pertama, adalah kita mencantumkan kutipan dari puisi itu sendiri. Apa yang kita sampaikan di dalam tahap pertama ini, yang pertama adalah menyampaikan petikan baris. Ya, bisa baris puisinya saja, satu baris gitu. Atau bisa lengkap dalam satu bait gitu ya. Jadi dalam satu bait itu kita lampirkan kutipannya atau satu puisi utuh. Nah, tentunya penyertaan baris, bait atau satu puisi utuh itu bergantung pada pisau analisis yang kita gunakan. Karena ada satu analisis yang membutuhkan puisi secara utuh. Misalnya kita ingin menganalisis atau menyampaikan bahwa puisi itu termasuk penyimpangan grafologis. Nah, kan grafologis itu zigzag-zigzag ya kemarin ya. Kalau dimunculkan hanya baris saja nggak kelihatan, bait saja tidak terlihat. Nah, maka kemudian harus dicantumkan secara keseluruhan satu puisi. Nah, gitu. Ya. Ada juga misalnya penyimpangan sintaksis. Tidak terlihat secara utuh kalau misalnya satu baris saja. Perlu misalnya dalam satu bait gitu. Atau misalnya kalian ingin hanya membahas penyimpangan dialek. Karena hanya dialek itu hanya di satu baris itu, puisi, satu baris puisi aja. Nah, cukup satu baris puisi saja yang kemudian dicantumkan. Nah, jadi tergantung konteksnya ya. Jadi kalian bisa menyampaikan baris puisi, bait puisi, atau puisi secara utuh. Kemudian masih di tahap pertama, kalian juga menyampaikan halaman letak puisi tersebut dalam buku kumpulan puisi. Ya, nanti Fiona, Fadila itu kan akan menganalisis puisi. Ya, misalnya Fadila mengambil judul begini: penyimpangan dialek pada kumpulan puisi Negeri Cincin Api. Nah, karya Sodik misalnya seperti itu. Nah, yang dicari adalah penyimpangan dialek saja. Begitu. Di dalam kumpulan puisi itu. Ternyata yang ada dialek-dialeknya itu di kumpulan puisi itu hanya ada di halaman 2, 5, 8, 10, 15, 18, 17, 20, 25, 30, 60, saya seperti itu. Jadi acak gitu kan. Nah, oleh karena itu dicantumkan nanti ketika menyampaikan puisi tersebut ada di halaman berapa, disampaikan halaman 10 misalnya, halaman 20 misalnya, halaman 31 misalnya. Begitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, tahapan yang kedua adalah pernyataan. Kita menyampaikan pernyataan terhadap kecenderungan atau fenomena dalam puisi tersebut. Ya, misalnya dalam baris puisi itu kita menyampaikan ini ada pernyataan bahwa puisi itu adalah mengandung penyimpangan dialek. Nah, kita menyampaikan seperti itu. Pada bait berapa itu ada, kita sampaikan pada bait kedua, baris ketiga misalnya. Nah, makanya kemudian yang kedua ini sampaikan letak bait dan baris puisi tersebut. Kemudian yang ketiga, jangan lupa juga sampaikan judul puisi jika diperlukan. Maksud dari kata jika diperlukan adalah kadangkala ketika kita menganalisis puisi itu keterangannya adalah judul puisi dan halaman. Nah, ya, di kutipan ini nanti ada judul puisi dan halaman, ada yang menyampaikan seperti itu. Tetapi jika tidak disampaikan seperti itu, ya, maka kemudian kita sampaikan dalam pernyataan kita judul puisinya. Nah, gitu ya. Atau misalnya jika puisinya disampaikan secara utuh, maka ini tidak perlu disampaikan. Karena sudah ada ya, karena sudah ada secara utuh, gambaran secara utuhnya begitu. Nah, jadi judulnya sudah ada di puisi itu karena disampaikan secara utuh, maka kemudian poin yang ketiga di dalam pernyataan ini tidak diperlukan lagi. Kemudian yang ketiga adalah pembuktian. Kita menyampaikan alasan yang sesuai dengan teori atau pisau analisis yang kita gunakan. Misalnya, mengapa itu kemudian disebut sebagai penyimpangan dialek? Nah, kita sampaikan bahwa karena di dalam puisi tersebut menggunakan bahasa daerah di dalam penyampaian gagasannya misalnya. Nah, itu kan teori atau pisau analisis terkait penyimpangan dialek. Nah,
gitu ya. Maka kemudian kita sampaikan pembuktiannya. Keempat, isinya adalah simpulan. Kita melakukan penarikan simpulan berdasarkan pembuktian yang telah dilakukan. Nah, setelah kita buktikan di sini dan kesesuaiannya dengan teori dan psikoanalisis, kita simpulkan ya bahwa puisi tersebut mengandung penyimpangan dialek. Nah, gitu ya. Oke, kita lihat teknisnya seperti apa. Nah, ini contohnya teman-teman. Rindu telah jadi rabat hidup yang merambat. Halaman 10. Lihat di sini tidak dicantumkan judul puisi. Dan ini juga yang diambil adalah hanya petikan baris puisi. Kalian boleh seperti itu. Kenapa? Karena hanya yang dicari hanya rabatnya saja. Tapi kalau misalnya tadi penyimpangan grafologis karena bentuk secara utuh, ya harus kita cantumkan secara utuh puisinya. Begitu ya. Nah, setelah kutipannya kita sampaikan, ya, lalu kemudian kita ke fase kedua. Apa itu fase kedua? Pernyataan. Kita sampaikan tentang apa di pernyataan ini. Nah, ini kita lihat. Nah, menyampaikan kecenderungan atau fenomena dalam puisi, letak bait dan baris puisi, kemudian judul kalau diperlukan. Kita lihat di sini. Nah, ini letak bait kedua baris puisi ketiga, ya. Bait kedua baris puisi ketiga dari puisi berjudul Ingkar mengandung penyimpangan bahasa puisi. Nah, ini dia. Ini letaknya, ya, kemudian judulnya, kemudian pernyataan kita, penyimpangan bahasa puisi, yaitu penyimpangan register. Nah, ini tahap kedua. Ini tahap pertama, ini tahap kedua. Kemudian tahap ketiga. Nah, tahap ketiga tadi apa? Pembuktian. Nah, hal ini dibuktikan dari pilihan kata rabat yang merupakan istilah khusus di bidang ekonomi yang berarti potongan harga. Nah, ingat konsep register adalah penggunaan istilah khusus, ya, yang bukan bahasa umum. Maka kemudian alasannya adalah seperti ini pembuktiannya. Nah, setelah dibuktikan, lalu kemudian disimpulkan ke langkah keempat, kesimpulan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa baris puisi ini menggunakan penyimpangan register. Nah, oke, jadi ada simpulan. Nah, 4 step ini dimunculkan dalam sebuah paragraf. Ya. Nah, apakah bisa misalnya kita sampaikan pernyataan pembuktian simpulan begitu tanpa kutipan? Tidak bisa, harus disampaikan kutipan. Ya. Jadi unsur ini unsur minimalis ya. Unsur minimalis yang harus ada ketika kita menganalisis puisi. Ya. Kok ini contoh pertama. Cara penyajiannya sebetulnya bisa dengan berbagai cara. Artinya kalian tidak monoton disampaikan seperti ini terus ya. Jadi kalau kalian menganalisis puisi, formatnya nggak begini terus cara menyampaikan kalimatnya. Bisa saja dengan cara seperti ini misalnya. Penyimpangan bahasa dalam wujud penyimpangan sintaksis terdapat pada puisi berjudul Sunyi dan Sunyi di bait pertama baris kedua. Nah, jadi diubah ya urutannya. Jadi urutan di dalam yang pertama ini bisa kita balik-balik nih ya. Nah, itu ya. Jadi bisa kita balik-balik seperti itu. Letaknya ya yang ini nih. Nah, ini bisa kita balik-balik. Pernyataannya bisa judulnya dulu baru kemudian bait dan baris ya, bisa bait dan barisnya dulu baru kemudian judulnya, atau menyampaikan fenomenanya dulu baru kemudian bait baris baru kemudian judul. Ini bisa kita balik-balik. Ya. Oke, ini contohnya ya, ini langsung penyimpangan bahasa dulu ya, apa fenomenanya dulu, baru kemudian judul, baru kemudian baris. Bisa saja kita balik lagi ya. Judul dulu. Ya, pada puisi berjudul Sunyi dan Sunyi terdapat penyimpangan bahasa dalam wujud penyimpangan sintaksis, yaitu pada bait pertama baris kedua. Bisa seperti itu. Ya. Jadi ini bisa kita balik-balik untuk bagian keduanya. Kemudian pembuktian sama ya. Hal ini dibuktikan dengan meletakkan predikat di awal kalimat. Dalam bahasa Indonesia, kalimat harusnya diawali dengan subjek. Nah, ini konsep penyimpangan sintaksisnya. Lalu kemudian disimpulkan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa baris puisi ini terdapat penyimpangan sintaksis. Oke, ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang teknik menganalisis puisi ini? Bapak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan.
Jadi kan tadi Bapak bilang itu misalkan kayak penyimpangan dialek pada puisi terus bait berapa, berarti itu kita menganalisisnya itu per penyimpangan gitu ya Pak. Kalau misalkan dalam puisi itu atau misalkan kita ngambil bait itu ya Pak, Ya, di dalamnya itu terdapat 2 penyimpangan, itu tetap kita jadiin satu atau kita pisah gitu Pak? harus dipisah karena ada dua Berarti, temuan yang berbeda. Gitu. berarti nanti pas kita menganalisis itu per penyimpangan berarti ya Pak, misalkan ada Betul. dialek, ada semantik kayak gitu ya Pak? Betul. Misalnya baris puisi ini bisa saja misalnya ada penyimpangan, satu baris itu bisa saja ada penyimpangan dialek, ada penyimpangan sintaksis, ada penyimpangan fonologis, misalnya seperti itu. Bisa satu paket seperti itu dalam satu baris. Nah, tapi baris puisi ini bisa kita ulang-ulang karena pembuktiannya berbeda, karena fenomenanya berbeda, begitu. Oke, pertanyaan yang bagus. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Oke. Ada lagi yang ingin tanyakan? Oke, nanti. Pak. Oh ya, silahkan Karisma. Jadi kita itu bisa mengkaji beberapa penyimpangan gitu Pak, atau gimana Pak? Satu aja bisa atau beberapa gitu harusnya Pak? Jadi begini Karisma, ketika kita menganalisis puisi, bisa saja nih kita menganalisis puisi berdasarkan penyimpangan bahasa puisi. Nah, penyimpangan bahasa puisi ada berapa kemarin? Ada 9. Berarti 9-9-nya dalam puisi itu kita cari. Nah, bisa seperti itu. Pilihan yang kedua adalah kita misalnya hanya mencari salah satu penyimpangan dari 9 penyimpangan itu. Misalnya penyimpangan sintaksisnya saja. Ya. Jadi dalam satu kumpulan puisi ya, kita hanya mencari penyimpangan sintaksisnya saja. Seperti itu. Ya. Jadi tergantung pada bagaimana kita memandang atau cara menganalisis kita atau pisau analisis yang kita gunakan. Kita mau penyimpangan bahasa puisi, jadi 9-9 kita cari, atau kita langsung menyampaikan penyimpangan bahasa puisi sintaksis, ya. Atau penyimpangan bahasa puisi fonologis. Nah, yang kita cari fonologis saja dalam puisi. Begitu, ya. Harisma ya. Oke, Pak. Makasih Pak. Jadi nggak harus semuanya dikaji gitu ya Pak? Ya, bergantung pada pisau analisis yang kita gunakan, gitu. Nah, biasanya kalau yang satu itu, kalau misalnya satu kumpulan puisi, ya, satu kumpulan puisi kita hanya mengambil satu pendekatan, misalnya sintaksisnya saja. Tapi kalau satu puisi yang kita analisis, berarti jenis-jenis penyimpangan puisinya dalam satu puisi itu apa saja, gitu. Oke, jelas ya? Oke, makasih Pak. Oke, dalam prakteknya nanti ketika kalian menganalisis puisi, warna-warna ini tidak perlu dilakukan. Ya, ini hanya untuk mengajarkan kalian saja. Ya, jadi nanti hitam semua ya. Oke. Bapak izin bertanya lagi. Ya, silahkan. Jadi kalau misalkan nih misalkan kayak tadi nih penyimpangan register gitu ya Pak ya. Terus ada banyak nih Pak dalam satu bait. Itu tetap kita gunainnya satu kolom atau kita tetap beda-beda gitu Pak? Maksudnya? Misalkan kita ada penyimpangan register nih, tapi banyak nih Pak, lebih dari satu bait kayak gitu. Itu tetap kita satuin atau kita pisah-pisah juga Pak? Untuk kayak nganalisisnya gitu Pak. Oke. Ya, tidak Pak. Dalam hal menganalisis sekali lagi satu temuan kasus ya, walaupun mungkin satu baris atau satu bait atau satu puisi, nah itu setiap kasus ya kita buat analisis yang berbeda. Jadi bergantung pada kecenderungan atau fenomena yang ada begitu. Ya. Oke. Oke. Ya, terima kasih Bapak. Oke, untuk bagian ini